ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara. Satu kata penuh mata pasti selalu di hati. Kembali bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Untuk edisi hari ini kita akan membahas mengenal program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Dan bersama itu kita sudah kehadiran narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yaitu ada Ibu Adel Sri Hussein. Selamat pagi Ibu. Dan ada Ibu Lini Jamian Nasution juga selaku penyuluh kami ya Bu ya. Selamat pagi Ibu cantik-cantik. Di pagi hari ini kita membahas mengenal program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mandailing Natal ya Bu ya. Nah, mengutip dari tema kita hari ini nih ya, mengenal program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mandailing Natal itu, mungkin bisa dijelaskan apa itu percepatan penurunan stunting tersebut Ibu? Percepatan penurunan stunting itu adalah upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, semua pihak harus dilibatkan. Tidak hanya pemerintah, swasta, tetapi seluruh masyarakat harus berperan sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya masing-masing. Saling mendukung ya, walaupun dari kalangan masyarakat, dari kalangan pemerintah, semua kita harus saling mendukung untuk program pemerintah yang ini ya Bu ya, karena memang penting banget penurunan stunting ini, karena memang penting ya kan, ini kan memang udah jadi program pertamanya pemerintah yang sampai saat ini progresnya alhamdulillah mulai menurun ya dari tahun ke tahun gitu. Upaya intervensi spesifik itu bagaimana nih kira-kira maksud Bu? Jadi kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting itu dia Bu, intervensi spesifik. Jadi untuk intervensinya kita ada dua klasifikasi. Yang pertama intervensi spesifik dan yang sensitif. Jadi yang spesifik ini mengatasi penyebab langsungnya Bu, seperti mencegah stunting dengan asupan gizi yang adekuat. Jadi untuk mencegah stunting ini kita harus memperhatikan gizi pada anak balita dan baduta. Jadi gizinya harus seimbang. Ada mulai dari proteinnya, lemak, dan zinc, mineral semua harus seimbang. Itu dia penyebab langsungnya. Itu yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaiki adalah menghindari infeksi yang berulang. Maksudnya di sini Bu, anak-anak itu kan rentan kena ISPA seperti batuk, pilek, kemudian rentan juga kena diare. Nah, itu yang harus kita awasi. Berarti itu menyangkut imunnya balita dan bayi. Iya, itu adalah penyebab langsung terjadinya stunting. Jadi kita ambil misalnya pemberian ASI yang tidak optimal. Selanjutnya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang tidak dijaga. Berarti kalau kita memang merawat bayi itu harus memang harus benar-benar perhatikan. Betul, kita perhatikan dari mulai dia di dalam kandungan itu ada namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan ini. Dari situ kita harus betul-betul memperbaiki asupan gizi si ibu hamil sampai dengan anaknya berusia 2 tahun. Kalau udah lewat 2 tahun masih diperbaiki nggak? Masih Kak. Harus dikasih ya. Nanti perkembangan otaknya gimana? Pertumbuhannya gimana? Soalnya stunting memang rentannya terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Tapi yang 3 sampai 5 tahun pun masih bisa terjadi juga, gitu kan. Nanti dia sepele nih, udah 2 tahun lewat lah gitu. Enggak Kak, tetap. Jadi kita tuh harus konsisten ibu-ibu ya kan. Jangan hanya waktu seibu aja udah lewat nih udah gitu kan, aku lolos nih udah gitu, padahal penting juga nih untuk perkembangannya 3 sampai 5 tahun masih perlu Kak. Selanjutnya nih, apa tujuan dari program percepatan penurunan stunting itu? Kayak mana nih tujuannya program ini? Jadi tujuan program ini untuk yang pertama dia untuk menurunkan prevalensi angka stunting itu sendiri, kemudian meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi untuk memulai kehidupan baru juga kita harus siapkan ya ibu-ibu ya. Kemudian menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Jadi untuk mencapai
tujuan ini semua, kita ada membentuk namanya tim TPPS dan TPK. Jadi di setiap daerah sekarang ada namanya TPPS dan TPK. Untuk walaupun ada tim ini, kita sebagai ibu-ibu harus ikut juga ya. Nanti dia sepele nih, udah ada timnya nih yang memperhatikan, yang memperbaiki gitu kan. Padahal itu dari diri kita sendiri dulu ya sebenarnya gitu. Jadi semoga aja deh ya tujuannya bisa tercapai dengan berkat sosialisasi juga ya, biar ibu-ibu semua paham juga ya kan. Nah, tadi TPPS nih, apa itu TPPS itu? Tim Percepatan Penurunan Stunting yang biasanya kita singkat dengan TPPS adalah organisasi yang dibentuk untuk percepatan dan penurunan stunting yang bertugas untuk mengordinir, mengingatkan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Jadi tim ini terdiri dari kepala desa, PKK, sekretaris desa, kader KB, dan tim Pokja. Dan itu dibentuk oleh dinas BPPB kan, terus dilaksanakan di desa-desa tertentu. Apakah semua desa? Iya, semua desa. Di semua desa ada timnya, baik itu tim TPPS dan TPK. Jadi gitu ya. Kalau untuk peran TPK sendiri sebagai apa nih fungsinya? Nah, kalau tadi TPPS itu kan dia lebih ke mengkoordinir, lebih mengevaluasi. Sedangkan TPK ini sendiri dia lebih dekat dengan keluarganya. Dia tugasnya mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Berarti di atas TPPS ada lagi TPK di bawahnya. Iya, begitu. Sampai ke bawah-bawah dong ya ada timnya. Jadi ini udah terstruktur banget ini semuanya ya. Iya. Semoga aja dia programnya kita sama-sama membantu lah ya. Sebagai ibu-ibu, sebagai masyarakat saling mengingatkan juga ya. Nah, untuk keluarga beresiko stunting apa itu? Tapi setelah jeda iklan berikut ini kita bahas. Tetap bersama kami di 102,6 FM.